Jumpa lagi di channel Semangat Baru Motor. Hari ini kita akan review salah satu motor yang udah selesai di custom teman-teman kita di bengkel Semangat Baru Motor. Oke, jadi di depan kita ini sudah ada satu unit motor. Ini basicnya motor Yamaha R15. Nanti kita akan review part apa aja yang udah terpasang di motor ini biar jadi ganteng, jadi dari motor sport jadi motor plastik kayak gini. Sebelum masuk ke review, untuk yang belum subscribe channel Semangat Baru Motor, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram dan akun TikTok Semangat Baru Motor. Oke, langsung aja. Boom! Nah, oke, jadi langsung aja kita akan review satu unit motor. Ini basicnya motor sport, motor yang pakai fairing ya. Jadi ini sebelumnya ada motor ada fairingnya, sekarang udah jadi klasik. Jadi ini basicnya bukan motor Yamaha XR, tapi ini basicnya motor Yamaha R15. Untuk teman-teman yang di rumah ada R15, nanti silahkan disimak dari awal sampai akhir video ini. Kira-kira apa aja yang udah diubah di motor ini biar motor R15 yang sebelumnya dipakai pegel harus serius, sekarang jadi motor santai dan bergaya ala retro. Oke, langsung aja kita akan review dulu dari bagian depan dulu seperti biasa. Untuk ubahan di bagian depan ini sebenarnya sih kita nggak ubah terlalu ekstrim, karena untuk velg ini masih pakai velg orinya R15. Kita cuman ganti ban aja, karena sebelumnya kan ban sport ya, sekarang kita kasih ban dual purpose enduro. Ini pakai ban Maxxis. Kita kasih ukurannya nggak terlalu besar juga, 110/80/17. Sebenarnya untuk bannya ini maksimal bisa pakai 130, cuman kita kasih yang 110 aja biar lebih nanti dipakai di jalan lebih gesit. Untuk pengereman ini masih pakai pengereman orinya, jadi kita nggak ubah pengeremannya. Jadi rasanya nanti untuk keamanannya masih full safety ya, ini ya safety pabrikan ya. Piringannya juga pakai aslinya, untuk kalipernya juga pakai aslinya. Cuman untuk bagian depan karena ini R15 V2, jadi belum shock upside down. Ini untuk shock depannya udah kita ganti pakai shock depan upside down. Ini pakai upside down aftermarket, bukan upside down orinya ya. Terus warnanya warna hitam, full black, full CNC. Untuk teman-teman yang pengen ganti upside down yang tinggal pasang di motor R15, nanti bisa tulis di kolom komentar. Jadi untuk paketannya nanti ada shock, ada spakbor depan yang udah terpasang seperti ini, ada bracket spakbor, ada juga bracket lampu depan itu ini udah PNP ke shock depan aftermarket ya. Jadi dudukan lampu, dudukan speedo sama dudukan sen dan plat nomor itu jadi satu. Untuk lampu di motor ini kita kasih lampu spider new. Jadi ini ukurannya 7 in ya, nggak terlalu maju, jadi agak mepet. Kesannya juga lebih kelihatan retro ya. Speedometer ini opsional sebenarnya teman-teman. Speedometer itu kalian bisa pakai speedometer bawaan motornya yang agak ngotak gitu, tapi bisa juga pakai speedo yang variasi. Kalau itu sih terserah yang mau pakai. Kalau memang seneng yang speedo bawaannya bisa juga dipasang, diganti juga lebih bagus gitu. Apalagi belinya di Semangat Baru Motor ya. Untuk lampu sen ini sennya biasa sen grill. Terus untuk setangnya sesuai permintaan yang punya, dia juga nggak pengen yang terlalu tinggi macam Harley, tapi juga nggak pengen yang pegel, yang ala Bread Cafe gitu, karena sebelumnya kan stangnya udah stang jepit ya. Untuk holder kopling ini pakai aslinya. Cuman untuk teman-teman yang punya R15 mungkin agak penasaran pasang spionnya untuk bagian kopling di mana, ini kita kasih bracket untuk spionnya, karena bawaan motor kan nggak ada. Sebenarnya opsinya bisa diganti punya Yamaha Vision atau punya Bison. Tapi kalau nggak mau ganti tinggal ditambah bracket buat spion aja. Kebetulan nih spionnya kita kasih spion CNC, spion Jokowi. Nggak terlalu tinggi, tapi kesannya juga masih retro yang modern gitulah ya. Hand grip bawaannya udah agak keras, sekarang diganti hand grip wajib.
Oke, lanjut lagi. Kaki depan udah, sekarang untuk bagian belakangnya. Nah, ini poin buat teman-teman yang punya R15 itu, untuk armnya itu udah mantep ya. Jadi kalau ada uang sih beli XSR, mungkin ya teman-teman di sana banyak yang mampu ya. 37 nggak usah modif. Tapi kalau adanya R15, nah itu mantep karena armnya itu udah macam kayak punya XSR. Jadi arm banana, dan ini muat ban sampai 140 loh. Jadi ban gede masuk. Cuman karena depannya kita kasih 110, ini ban belakang ini kita kasih ban 130/80. Jadi tetap apa ya, proporsional, nggak mentok kemana-mana gitu. Dan dipakai juga lebih lincah karena ini velgnya masih pakai velg bawaan motor R15. Kebetulan bawaan motor kan velgnya udah lebar nih, 3,5 in. Terus belakangnya juga udah cakram, jadi ini retro tapi modern. Jadi untuk keamanan tetap pure safety ya, karena udah cakram belakang juga gitu. Untuk bagian footstepnya, ini footstepnya juga kita nggak ubah ya, kita kasih footstep bawaannya, jadi nggak tak ubah apa-apa. Ini jadi perubahan di motor ini, kan banyaknya teman-teman nih yang tanya nih, kira-kira nih potong rangka nggak? Pasti potong ya saudara-saudara. Jadi kalau nggak dipotong, nggak dirubah, nggak mungkin motor bisa berubah. Karena motor R15 itu lebih nungging daripada motor fiction. Fiction aja dipotong, apalagi motor R15. Jadi kita potong bagian tengah sampai di atas footstep ini. Kalau yang males ngerombaknya nanti bisa beli subframe. Nanti tanya di kolom komentar, subframe itu sambungan rangka untuk mengubah motor R15 yang sport, yang agak nungging, jadi agak datar, jadi motor klasik kayak gini. Terus kalau nggak dipotong kira-kira gimana bang? Nggak dipotong bisa, cuman yang bonceng nanti menderita bos. Jadi nungging banget itu, nanti melorot terus, kecuali mau nyiksa orang yang belakang. Kalau pengen disiksa ya nggak apa-apa sih, nanti tetap dibikin joknya tinggi gini, jadi berlosor kayak gitu. Wah itu nanti bisa lebih ini lagi, nanti pegangannya bisa lebih kenceng karena motornya nungging segini nih. Dan mungkin dilihat juga kayak belalang tempur ya, nanti kurang oke lah ya itu. Oke, lanjut lagi untuk bagian bawah dulu ya ini ya. Untuk engine, ini engine-nya standar. Kebetulan ini seri R ya, motor Yamaha yang seri R itu terkenalnya kenceng-kenceng. Jadi untuk teman-teman sih nggak usah di bore up, nggak usah di macam-macam mesinnya. Ini udah kenceng bos, udah kenceng pakai banget ini. Kalau cuma ngejar cewek pakai Scoopy, itu setengah kopling aja udah kekejar itu. Jadi nggak usah khawatir. Apalagi ini knalpot, sekarang udah kita kasih knalpot yang custom, nggak standar lagi ya. Terus warnanya juga full black, ini produk terbaru dari Semangat Baru Motor. Ini suaranya oke punya lah ya, nggak terlalu kencang tapi juga nggak pelan banget gitu loh. Dipasang juga lebih matching, beli tinggal tempel, nggak usah ngastem-ngastem, capek ngastem itu ya. Oke, lanjut lagi untuk bagian bawah ini standar. Oh ya, untuk monosoknya ini masih pakai monosok aslinya, nggak kita ubah apa-apa, tetap di posisinya. Jadi ini motor nanti kita akan coba juga untuk riding posisinya seperti gimana. Tapi sebelumnya kita akan review untuk bagian inti dari motor ini. Nah, yang dirubah, yang bikin motor ini kelihatan ganteng ya tentu tangki ya. Ini tangki R15 V1, V2 Fiction juga kita ada. Jadi ini dudukan full foamnya udah PNP, jadi nggak perlu modif. Cuman pemasangan tangkinya ini harus menyesuaikan di rangka aslinya, jadi nggak mungkin bisa terpasang tanpa mengubah apa-apa ya. Ini untuk teman-teman yang pengen tanya motornya ini dirubah apa enggak ya, dirubah karena orang yang punya motor ini pengen motornya berubah. Suatu keniscayaan motor bisa berubah sendiri tanpa ada perubahan kan nggak mungkin ya. Ini ukurannya lumayan gede, sekitar 14 liter. Ini kalau full tank di pom bensin tuh 140.000. Jadi lumayan gede kan untuk tangkinya. Ini bahannya galvanis, jadi anti karat. Terus tutupnya udah model tutup ninja, jadi air itu nggak mungkin masuk ke ruang bakarnya. Jadi nggak usah khawatir berebet-berebet atau apa ya kemasukan air ya. Untuk saddle-nya ini agak lumayan panjang, ini sekitar 60 cm. Ini bisa boncengan berdua ya, bisa sama pacarnya, bisa sama istrinya, tapi nggak bisa dua-duanya. Nanti bisa perang dunia kedua itu ya. 3 malah tuh.
gitu. Posisinya agak berundak, jadi yang di depan kakinya masih santai ke tanah, yang belakang juga nggak pegel, nggak terlalu takut jatuh ke belakang gitu. Untuk bagian spakbor belakang, karena ini udah musim hujan ya, jadi tetap kita kasih biar airnya nanti nggak nyiprat-nyiprat gitu. Nyiprat-nyiprat ke baju kan, sayang kan, udah motornya ganteng, orangnya ganteng, wah terus lumpur semua kan, nanti jadi lucu. Lampu stop belakang ini kita kasih lampu stop grill, lampu sennya juga seperti biasa sen grill. Kenapa sih sennya grill terus? Karena ini bahannya besi dan terkenal awet. Karena orang ngeluarin duit pengennya juga nggak sekali pakai, tetap pengennya awet. Ada kan banyak kejadian lampu sen dipakai bentar udah copot-copot gitu kan, kelihatan lucu banget itu, udah ngeluarin duit banyak, dipakai sebentar udah rusak gitu. Terus untuk bagian tengahnya ini, untuk cover aki ini sebenarnya sih ini nggak template ya, ini kita custom menyesuaikan request yang punya motor. Jadi kebetulan ini cover akinya ini custom dari bahannya galvanis. Buat apa nih? Buat nutupin ruang di sebelah sini. Ini karena di dalam sini ada aki, ada kiprok, ada CDI, regulator, macam-macam dipasang di sini biar nggak terlalu berantakan gitu. Untuk yang pengen simple ya nggak usah kasih cover aki, kasih tas segitiga aja nih, segitiga. Wah tapi kan nggak rapi ya, kesannya juga asal nempel aja gitu. Itu. Terus untuk bagian depan sini kita kasih tambahan untuk cover radiator. Jadi karena di sini ada kabel-kabel banyak, mungkin kalau nggak ditutup juga nggak masalah ya, no problemo ya. Cuman kalau dikasih cover gini kan kesannya juga lebih rapi, jadi nggak berantakan gitu. Dan dilihat juga motor kelihatan lebih apa ya, ketata gitu ya. Walaupun modif murah kan tetap harus bagus hasilnya gitu. Nah oke, sekarang kita akan coba untuk suara knalpot di motor ini kayak gimana nih. Untuk suara knalpotnya ya lumayan agak ada powernya ya, karena ini seri R. Terus knalpotnya knalpot Veflow. Ini nggak kita kasih DB killer. Kalau teman-teman pengen yang suaranya lebih pelan, nanti bisa ditambah untuk DB killer. Nanti silahkan dicek di semua online marketplace, di mana aja banyak yang jual untuk DB killer peredam knalpot. Nanti bisa dipasang di ujungnya di sini, bisa dikasih di tengah. Nanti suaranya udah nggak ada. Tapi karena ini kita nggak kasih tambah apa-apa dan orangnya pengennya ya tetap motor ini ada suaranya. Kalau lewat itu ya minimal ada yang lirik ya. Jadi suaranya ya tadi seperti itu. Terus kita akan coba juga untuk posisi riding positionnya seperti apa motor ini. Nah, ini yang punya ini tingginya 175, saya tingginya 168 ya. Jadi agak dikit-dikit, tapi nanti kalau udah jalan nanti rasanya udah lain banget. Teman-teman yang biasa pakai seri R yang agak nunduk, nanti feel-nya pasti beda banget pakai motor yang ala-ala retro kayak gini. Kesannya juga lebih santai gitu ya. Nanti kita akan coba juga untuk di jalan, posisi riding positionnya nanti seperti apa. Posisi di motor ini motor lumayan santai ya, lumayan santai. Ini karena sok depannya kita kasih sok depan upside down, jadi bisa disetel ya untuk kerasnya ya. Nanti menyesuaikan aja kebutuhannya. Nah tiap orang kan kebutuhannya beda-beda ya untuk soknya ya. Kalau pakai R15 standar, mungkin nggak ada yang lirik ya di jalan ya. Tapi kalau pakai motor ini sih saya jamin 100% pasti dilirik juga. Selain bentuknya unik, retro, ini suaranya ya lumayan ya, lumayan membantu. Untuk
riding jauh sih kayaknya sih lebih worth it ya. Untuk riding jauh, terus bedanya nggak yang halus-halus, yang rata-rata. Karena ini sekarang modelnya udah model stangnya biasa gini, tetap bawaannya santai gitu. Oke Bosku, mungkin sekian aja review singkat dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa semangat terus ya.